Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Man aqamaha aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat, mengindahkan salat, maka faqad aqamaddin, termasuk menegakkan tiang agama. Sebaliknya, waman tarokaha faqad hadamaddin. Orang yang tidak sholat atau meninggalkan sholat, mengabaikan sholat, maka faqad hadamaddin, termasuk golongan orang yang merobohkan agama. Namun teman-temanku sekalian, bahwa untuk mencapai taraf sholat kita menjadi khusyuk bukanlah sesuatu yang mudah. Sulit untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Bukan sembarang orang yang bisa melaksanakan ini, yang bisa melakukan terus benar-benar khusyuk di dalam sholatnya. Berikut ini adalah tips atau cara sholat khusyuk dari Habib Umar bin Hafidh. Ini bagian daripada ikhtiar kita. Barangkali kita bisa sholatnya setidaknya usaha khusyuk meskipun tidak full satu sholatan, misal hanya satu rakaat atau di tengah-tengah rakaat saja kita khusyuk. Berikut ini teman-teman tentang cara atau tips agar kita sholatnya bisa khusyuk. Sekali lagi sulit nggih teman-teman, termasuk saya niku, ya Allah, untuk khusyuk itu belum mampu. Al-Habib Umar bin Hafidh menyampaikan cara khusyuk dengan 6 syarat, teman-teman. Yang pertama, untuk mencapai khusyuk kita harus bisa khudurul qalbi, hadirnya hati. Hadirnya hati harus dilatih terus menerus. Bila hati tidak hadir atau hati kita kemana-mana, ya paksa untuk kembali lagi. Jadi dipaksa agar kembali lagi, jangan kemana-mana. Insya Allah hati akan terbiasa khudur. Nah ini ya Allah. Jadi membiasakan hati kita untuk khudur, untuk hadir ketika sholat. Jadi hatinya tidak kemana-mana. Syarat yang kedua untuk mencapai khusyuk, tafahumul ma'ani. Ini tidak semuanya bisa difahami, bisa mengerti. yakni memahami arti atas apa yang kita katakan dan kita sedang lakukan. Ini tentu para kiai atau para ustadz yang mengerti tentang arti yang kita baca tentu bisa memahaminya. Namun kalau tidak mengerti tentang makna dari apa yang kita baca, tentu saja kita tidak bisa memahami. Ya, jadi kayak orang-orang awam seperti saya ya sulit untuk memahami makna. Semisal taruhlah kita membaca rukun qauli Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam artinya kita semuanya tahu
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kita memahami maknanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sambil mengangan-angan maknanya juga, memahami maknanya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, terus sampai selesai dan lain sebagainya. Ayat-ayat yang kita baca, surat-surat yang kita baca, itu kita fahami maknanya. Ketika kita Allahu Akbar, itu kita berarti lagi menghadap Allah. Yang kita lakukan ini adalah menghadap Allah, maka tutup pintu selain yang hubungannya dengan Allah. Nah, ini sekali lagi tidak mudah teman-teman. Jadi saya hanya berbagi, mudah-mudahan juga ini menjadi pelajaran dan nasihat untuk saya sendiri ya. Tafahumul ma'ani. Yang ketiga syaratnya al-ijlal wa ta'zim. Adanya rasa mengagungkan dan memuliakan kepada Allah. Sebab dibuka, kita tahu sholat itu dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ketika kita buka Allahu Akbar, Akbar, jadi tidak ada yang lebih besar dari Allah. Karena Allah yang maha besar, artinya betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Maka dengan yang maha besar kita mengagungkan dan memuliakan. Mengapa? Karena terkadang kita, mohon maaf teman-teman, terkadang kita hadir hati, mengetahui arti, tapi tanpa ada pengagungan. Hal ini seperti seseorang yang memahami perkataan anak kecil akan tetapi tidak terlalu menghiraukannya. Ini jadi kan kita nggak menghormati. Jadi kita itu hadir hatinya, maknanya juga paham, tetapi kita tidak ta'zim. Itu seperti anak kecil bicara pada kita, tapi kita gak menghiraukannya, gak menghormati apa yang dikatakan anak kecil itu. Maka yang ketiga syaratnya harus al-ijlal wa ta'zim. Yang keempat al-ijlal wa ta'zim ma'al haibah. Hendaknya rasa memuliakan dan pengagungan tadi diiringi dengan rasa haibah. Haibah itu apa teman-teman? Haibah itu kewibawaan. Haibah itu rasa takut yang timbul karena rasa mengagungkan, bukan karena takut seperti takut, mohon maaf, semisal kita takut pada penjahat atau para perampok. Jadi kita takut karena kewibawaannya. Kayak kita mungkin sowan sama Habib, sama Kiai, sebagian orang nggak berani, takut. Nah itu bukan takut karena Habib ataupun Kiai itu menakutkan, tetapi lebih karena mengagungkan. Takut sholat kita tidak diterima oleh Allah. Takut kita apa yang kita laksanakan ketika sholat oleh Allah ditolak. Nah, itu rasa takut semacam itu. Namanya apa? Haibah. Jadi selain kita mengagungkan, kita juga haibah. Haibah itu apa? Rasa takut dengan mengagungkan. Yang nomor 5 ar-raja, kuatnya harapan bahwa sholat kita diterima oleh Allah juga, menjadi sebab dekatnya kita pada Allah serta mengharapkan mendapat balasan yang agung pula. Jadi harapan kita dengan sholat, kita harus husnudzan kepada Allah dengan usaha semaksimal mungkin, ikhtiar semaksimal mungkin agar kita diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam dan yang terakhir ini, kali lagi yang keenam atau yang terakhir dari yang disampaikan beliau adalah haya. Ya, haya itu adanya rasa malu bahwa kita tidak menunaikan hak Allah dengan semestinya. Kita malu kepada Allah karena kita tidak
baik dalam menunaikan hak-haknya Allah. Kemudian Habib Umar juga mengatakan, jika 6 kriteria ini terdapat pada diri kita sekalian, maka sholat kita bisa dikatakan sebagai sholat yang khusyuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.